Muadzin di negeri-negeri Timur Tengah, Kementerian Agama menseleksi paling banyak dari sini, dari NTB. Beri tepuk tangan buat NTB. Lomba selawat nomor 1 NTB kemarin. Nah, di sana luar biasa tuh perhatian pemerintah pada muadzin, pada imam. Kalau sudah jadi imam level masjid gubernuran, gajinya sudah 70 juta, 100 juta. Imam Masjidil Haram, gajinya sudah sampai 300 sampai 400 juta. Makanya baru takbir saja, sholatnya begitu khusyuk. Allahu Akbar, 400 juta. Imam Masjidil Haram. Kalau terawih satu malam 1 juz, tidak ada makmum yang bosan itu. Kalau Imam Sures mengimami di sana, begitu selesai Fatihah baca Quran 1 juz. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, ini saudara-saudara, kalau agama didukung oleh pemerintah, maka tolong ulama-ulama di sini, tuan-tuan guru di sini, pesan guru-guru kami, jangan ditarik-tarik ke politik. Biarlah beliau istiqomah mengajar. Jangan ditarik mengikuti al-harakah al-pilkadaiyah wal harakah al-pilpresiyah. Biarlah gerakan para tuan guru ini menjadi robbani. Harakahnya adalah al-harakah at-ta'limiyah war-rabbaniyah. Kegiatannya, gerakannya, gerakan mengajar ngaji untuk para santri, insya Allah. Yang kedua, NU ini selain tak kehabisan ulama yang ngajar kitab nih, hufadnya tidak habis. Karena NU punya satu lembaga namanya Jamiah Al-Qurra wal Huffaz. Ini yang mencetak nih para qurra dan huffaz Banom ini. Saudara-saudara, kami juga NU ini punya ulama-ulama yang unik, yaitu ulama-ulama yang disebut oleh Allah orang yang memiliki sifat khasyatullah, yang disebut dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang hanya memiliki rasa takut pada Allah lah yang pantas disebut dengan gelar ulama. Nah, siapa ulama? Ulama itu dalam bahasa saya adalah orang yang dia memiliki ilmu tapi juga memiliki mas'uliyatul ilmi. Dia memiliki ilmu tapi juga memiliki mas'uliyatul ilmi, tanggung jawab ilmu. Karena mereka memiliki tanggung jawab ilmu, terlihatlah pada akhlaknya, terlihatlah pada kewaraannya. Ya Allah, saya itu paling takut kalau bertemu ulama-ulama yang waro. Kalau model saya ini, Masya Allah, melihat yang bening-bening masih senang Tuan Guru. Melihat yang hijau-hijau masih senang. Tapi kalau tuan-tuan guru, orang-orang alim yang warok, aduh saya itu segan. Kenapa? Sebab beliaulah yang menyebabkan ya kita ini dapat keberkahan. Dulu ada ulama, itu kalau ngaji tidak pernah di tempat tertutup di Jawa itu. Kalau ngaji selalu tempat terbuka. Kalau doa tak pernah panjang.
Begitu awan gelap, kalau di sini sudah panggil pawang itu. Beliau berdoa hanya sedikit pakai bahasa Jawa. Kata beliau, ya Allah, menawi kenging Jawa ampun ten mriki. Bahasa sininya, ya Allah kalau boleh hujannya jangan di sini. Beliau sedang ngaji baca kitab di tempat terbuka itu. Hujannya geser. Di tempat lain hujan besar, di situ tidak hujan. Kenapa bisa begini? Karena khasyatullah, rasa takutnya kepada Allah. Sekarang kadang-kadang orang dikumpulkan banyak, orang mengaku katanya ahli ilmu, tapi ternyata ilmu dan akhlaknya tidak sama. Saya ulangi, ilmu dan akhlaknya tidak sama. Kalau orang ilmu dan akhlaknya tidak sama, biasanya doanya kurang mustajab. Lah, makanya cari ulama-ulama semacam ini supaya kita dapat berkahnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang ketiga ini, ada ahli ilmu yang dipuji Allah agar kita mengejarnya. Bukan karena khasyatullah dan mengajar, tapi beliau karena sifat bijaksananya. Kita diminta bertanya kepada mereka. Disebutnya dalam Al-Quran dengan sebutan ahlad dzikri. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlad dzikri. Bertanyalah kalian kepada ahlad dzikri. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Dulu kata guru saya, siapa orang yang pantas disebut dengan sebutan ahlad dzikri? Ahlad dzikri itu orang alim yang bijaksana. Nah, ini ada tambahan khusus, orang alim yang bijaksana, sehingga ketika dia menjawab, jawabannya itu bijaksana. Sebab ada orang yang kelihatannya alim, dia bukan bijaksana, tapi bijaksini. Beda antara bijaksana tapi dengan bijaksini. Orang yang bagus itu ya bijaksana tapi juga bijaksini. Itulah ahlad dzikri. Kenapa orang bisa bijaksana menjadi ahlad dzikri? Kata guru saya, orang akan menjadi orang alim yang bijaksana manakala ilmunya luas, bacaannya luas. Ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu. Orang alim kalau banyak bacaannya maka hatinya luas. Orang alim kalau banyak silaturahimnya, wawasannya luas, wawasannya banyak, maka insyaallah bijaksana. Wa qalla inkaruhu 'alan nas, sedikit dia menjadi sifat ingkar terhadap manusia. Maka kepada santri Nurul Quran, saya ingin berpesan agar kalian semua nanti sesudah tamat, jadilah orang berilmu dengan 3 sifat tadi. Sesudah tamat, selesai hafal Quran atau selesai pendidikan di sini, 1, jangan pernah berhenti belajar dan mengajar. Karena keberkahan ada pada di sana, ada pada belajar dan mengajar. Kedua, jadilah orang berilmu yang hati-hati, yang warok, ya. Sebab insya Allah kalau hati-hati dan warok, kalian akan dihormati oleh seluruh dunia. Saya tadi sore sesudah acara di Tuan Guru menemani ikut Zoom antara Ketua Umum PBNU Ki Haji Yahya Khalil Saquf atau Gus Yahya dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Beliau bahkan mengundang Gus Yahya. Padahal dulu beliau, Gus Yahya ini beberapa tahun silam sempat diramaikan, katanya datang ke Israel, kan begitu ya? Nah, datang ke Palestina. Tapi belakangan orang-orang tahu bagaimana beliau integritasnya. Karena begitu beliau pulang,
Di satu tempat ada orang menawarkan uang pada beliau dari pihak sana. Beliau gebrak itu meja. Kau pikir saya serendah itu? Saya datang ke Israel, saya bertemu juga dengan Presiden Palestina atau bicara dengan Syekh Mahmud Abbas. Tujuan saya satu, bagaimana perdamaian dunia, assalam fil alam, bisa terwujud dengan cara menghilangkan kebencian antara kita dengan siapapun. Nah, dalam bahasa sederhana, beliau bilang pada seseorang, kalau saya doyan duit, saya tidak laku dan tidak dihormati. Ketua Umum PBNU sangat dihormati sekarang justru karena kezuhudannya, karena kehati-hatiannya. Kalau naik mobil bagus hanya diduduki saja itu mobil. Mobil boleh Alphard. Pergi kami ini kadang-kadang dijemput pengajian pakai pesawat jet pribadi ke sana kemari hanya untuk diduduki saja. Itulah makna khasyatullah. Santri harus begitu. Insya Allah tetap dihormati. Terakhir, untuk menjadi orang bijak, jadilah santri yang berwawasan luas. Baca semua bacaan, insya Allah kalian menjadi santri yang berwawasan luas. Sekian dari saya. Semoga santri-santri Nurul Quran akan menjadi santri-santri yang membanggakan negara kita Indonesia. Amin. Dan khususnya juga membanggakan NTB, lebih-lebih Lombok Tengah. Ya, Tuan Guru Sabarudin ini juara internasional. Insya Allah dari Nurul Quran akan muncul juga juara-juara internasional. Tuan Guru Sabarudin ini juga orang alim. Baca kitabnya lancar, tak sekedar pinter baca Quran beliau ini, tapi juga alim baca kitabnya. Insya Allah dari Nurul Quran akan muncul juga santri-santri yang juga alim-alim. Ya, selamat bertemu. Kami tunggu kader-kader Nurul Quran ini menjadi kader nanti seperti Pak Gubernur bilang. Di sini, di level provinsi, bahkan di level pusat, baik di PBNU maupun di negeri kita Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.